Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Pasti kalian sehat dan selalu sukacita. Sudah siap untuk beribadah? Nah, Laws of Fun mau kasih 4 peraturan sebelum kita beribadah kepada Tuhan. Peraturan pertama, pakai pakaian yang rapi. Peraturan kedua, jangan ibadah sambil bobo. Peraturan ketiga, jangan ibadah sambil makan. Peraturan keempat, jangan beribadah sambil main. Nah anak-anak, sudah dengarkan 4 peraturan yang Laws of Fun kasih. Pakai pakaian yang rapi, jangan beribadah sambil bobo, jangan beribadah sambil makan, dan jangan beribadah sambil main. Dan satu lagi pengumuman dari Laws of Fun, bagi anak-anak yang ingin memberikan persembahan, sekarang sudah bisa ditransfer ke rekening BCA atas nama GKI Sion di nomor yang tertera di layar ini. Dan jangan lupa tambahkan nominal Rp20 di persembahan yang akan kalian berikan. Papi Mami tolong dibantu ya anak-anaknya. Baik anak-anak, sudah siap untuk ibadah? Yuk kita beribadah bersama-sama. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak semuanya. Lausu punya satu cerita sebelum kita mulai ibadah ya. Lausu dulu punya sebuah bunga, pohon bunga. Lausu rajin dirawat bunga ini. Bunganya bertumbuh, berbunga, bagus kan. Sampai orang yang lewat lihat, wah bunganya Ibu Lia bagus ya. Wah kami senang melihatnya. Mereka selalu bilang begitu setiap kali lewat rumah Lausu. Lama-lama Lausu bertambah kesibukannya, Lausu lupa. Nggak siram lagi itu bunga, nggak pupuk lagi, kelupaan. Nah begitu Lausu ke taman, Lausu lihat ya kok pohonnya mulai kecil, bunganya juga kecil-kecil. Lausu tanya, bunga, kamu sudah bosan ya berbunga ya? Lausu tanya gitu. Orang-orang juga jarang lagi lihat, wah bunganya Ibu Lia bagus, jarang. Soalnya bunganya udah jelek. Lausu sebagai manusia suka lupa merawat bunga. Tapi ada yang tidak pernah lupa merawat kita, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah lupa. Coba anak-anak bayangkan kalau Tuhan lupa memberi kita nafas. Lupa nih pagi-pagi harusnya semua nafas. Tuhannya lupa, kita nggak bisa nafas. Apa yang kalian rasakan? Mungkin kalian nggak bisa nafas atau malah mati. Tapi puji Tuhan, kita punya Tuhan yang setia, yang tidak pernah lupa, Tuhan yang baik. Nah anak-anak, apakah anak-anak juga sering lupa memuji Tuhan? Tuhan yang sudah baik sama kita ya, Mas Vivi ya, Mas Eni ya. Pernahkah anak-anak lupa atau bukan lupa, malas memuji Tuhan? Jangan ya, kita harus setia memuji Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Kita akan nyanyikan lagu ini sambil berdiri. Semuanya bangkit berdiri. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Karena Tuhan Yesus sungguh baik. Kita nyanyikan lagu ini semuanya berdiri ya. Setelah itu baru kita berdoa. Ayo berdiri semuanya. Siap? Ikuti gerakan Lausu di sini ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ke depan sekarang. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan
kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang baik. Anak-anak boleh duduk, kita berdoa. Pastor Vivi akan memimpin dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kasih Tuhan yang tidak berkesudahan untuk kami. Tuhan, kami juga mau belajar Tuhan untuk selalu mengasihi Tuhan dengan tidak berkesudahan. Tuhan, hari ini kami sudah siap untuk memuji Tuhan dengan hati kami yang bersuka cita untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Anak-anak, saat kita memuji Tuhan, ada yang tidak suka loh. Siapa? Yang bisa jawab? Siapa ya? Ada loh yang gak suka. Kalau kita memuji Tuhan, dia gak suka. Dia berusaha menggoda kita. Siapa itu? Iblis ya. Saat iblis menggodaku, tolak itu dalam nama Yesus. Kita harus siap memuji Tuhan. Tetap memuji Tuhan walaupun iblis merayu-rayu, menggoda. Kita akan usir iblis di dalam nama Yesus. Kita nyanyikan lagu Saat Iblis Menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda saat iblis menggodaku. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sebentar, anak-anak duduk ya, udah asik ya.
nyanyikan lagu ini sekali lagi, satu kali lagi. Semuanya berdiri. Pas kata-kata aku berani tampil beda, boleh pause sesuai keinginan masing-masing ya. Oke, semuanya siap saat iblis menggoda. Saat iblis menggoda, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayu, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Tampil beda, ya mama-mama yang lihat atau papi yang lihat atau Tuhan yang melihat. Kita berani tampil beda saat diajak berbuat dosa, kita tolak. Anak-anak mau berjanji untuk tetap setia pada Tuhan? Mari kita nyanyikan lagu ini. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Siap ya? Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita janji dulu. Setia, jangan sampai telinganya dengar yang lain, pikirannya mikirin yang lain. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, aku berjanji. Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tetap setia pantang mundur. Tetap setia pantang mundur. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami berjanji mau setia kepada Tuhan. Dimulai dari sekarang, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar mengenal Tuhan, sehingga tambah hari kami tambah cinta Tuhan. Tuhan, tolong kami. Biarlah kami semua mengarahkan hati kami, pikiran kami kepada firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, siapkan Alkitab, kita akan dengarkan firman Tuhan. Hai anak-anak, selamat pagi. Apa kabar? Pasti kalian semua sehat. Udah bosan ya di rumah ya? Gak usah denger nih, ada anak-anak yang sudah bosan di rumah, minta jalan-jalan. Tapi ya anak-anak, bukan papi dan mami gak mau bawa kamu jalan-jalan. Bukan papi dan mami gak mau bawa kamu main. Tapi kondisi di negara kita
di Indonesia, di Tasikmalaya sedang tidak baik karena banyak orang yang terkena sakit. Jadi jangan sampai kalian tertular, lalu sakit, lalu harus masuk rumah sakit. Karena itu papi dan mami jaga kamu supaya tidak tertular virus dengan tetap berada di rumah aja. Nah, anak-anak harus sabar, harus terus berdoa sama Tuhan supaya virus-virus yang ada segera pergi. Jadi kita semua bisa liburan kembali, bisa main-main lagi, bisa ibadah bareng lagi di gereja. Jadi terus berdoa ya buat negara kita, buat Indonesia, buat Tasikmalaya. Sekarang lo semua cerita, tapi sebelumnya lo semua tanya dulu. Siapa yang pernah melawan papi dan mami di sini? Aku. Semua pernah? Pernah ya. Loseven dulu juga pernah loh melawan papa dan mama Loseven. Loseven masih ingat dulu ya, dulu banget. Mama Loseven itu pernah larang Loseven pergi main sama temennya Loseven. Tapi Loseven gak taat sama perintah mamanya Loseven. Diem-diem nih, waktu mama lagi sibuk di dapur, lagi beresin sesuatu, Loseven pelan-pelan buka pintu rumah. Lalu Loseven pergi main sama teman sampai sore. Anak-anak waktu mau pulang ke rumah dari jauh tuh Loseven udah lihat, itu ada mama berdiri di depan pintu rumah. Gimana ya, pulang apa enggak ya? Masa nggak pulang sih? Ini perut udah lapar, nanti tidurnya di mana ya? Kan harus tetap pulang. Pelan-pelan, maju satu langkah. Akhirnya sampai deh di depan pintu rumah. Aduh, Loseven takut banget, ini pasti dia kena marah. Tapi kan nggak mungkin ya nggak pulang ya. Akhirnya beraniin diri deh buat pulang. Dan bener aja, sampai di rumah apa yang terjadi? Ya kena marah sama kena hukuman dari mama. Siapa yang pernah begitu? Baik gak ya begitu? Boleh gak ya kira-kira begitu? Gak boleh ya, itu gak boleh diikuti. Tuhan itu kasih perintah sama kita. Ayo, siapa yang masih ingat perintah Tuhan yang bilang hormatilah ayahmu dan ibumu? Itu perintah keberapa? Siapa yang masih ingat? Dapat hadiah dari Loseven kalau masih ingat. Betul, perintah kelima yang bilang kamu harus hormati ayahmu dan ibumu. Kalau kita melawan perintah orang tua, artinya kita gak hormat sama papa dan mama kita. Pasti papi mami kita, papa mama kita sedih. Terlebih lagi Tuhan juga sedih. Pasti dia sedih, pasti dia marah. Karena kita gak taat sama perintah yang sudah dia berikan. Hukum kelima itu kan perintah Tuhan ya buat kita. Kita harus taat. Tapi ketika kita tidak taat, ketika kita gak dengar kata mama kita, papa kita, itu artinya kita juga melanggar perintah Tuhan. Dan itu tidak boleh. Anak-anak seperti itulah yang dilakukan oleh Korah, Datan, dan Abiram. Mereka itu orang-orang Ruben. Satu kali Korah, Datan, dan Abiram ini ngajakin orang-orang Israel untuk memberontak melawan Musa. Siapa yang tahu artinya memberontak itu apa? Ada yang tahu? Memberontak itu artinya melawan. Tidak mau nurut atau menentang kekuasaan yang jauh lebih tinggi. Musa itu kan lebih tinggi dari mereka. Musa itu kan pemimpin mereka. Nah, mereka gak mau taat sama Musa. Mereka melawan sama perintah Musa. Mereka menentang Musa. Itu artinya memberontak. Kira-kira waktu orang Israel dihasut Korah, Datan, dan Abiram, mau gak ya mereka memberontak melawan Musa? Ada yang mau anak-anak. Ada 250 orang Israel yang memberontak melawan Musa. Hari itu mereka menghadap Musa. Mereka menghadap Harun. Lalu mereka marah-marah sama Musa dan Harun. Mereka bilang begini, Musa, hei Harun, kamu itu orang-orang sombong. Mentang-mentang kamu punya jabatan yang tinggi. Mentang-mentang kamu pemimpin kami. Kamu tuh jangan sombong dong. Kamu tuh merasa paling tinggi deh. Nih ya, ini orang-orang juga orang-orang kudus kok. Jangan kamu aja yang sombong. Anak-anak waktu Musa dengar itu, aduh hati Musa sedih sekali. Lalu Musa sujud. Musa bilang sama Korah dan orang-orang banyak pada waktu itu, nih ya, besok pagi Tuhan akan kasih tahu kepada kamu siapa yang kudus. Dan dia akan memperbolehkan
orang yang mendekat kepadanya. Jadi kamu ambillah perbaraan. Taruhlah api di dalamnya, bubuhkanlah api di dalamnya, dan taruhlah ukupan di atasnya. Orang yang dipilih Tuhan, itulah yang kudus. Anak-anak tahu nggak perbaraan itu apa? Perbaraan itu suatu tempat, dia seperti mangkok, tapi ada gagangnya di kiri dan kanan untuk pegangan, yang dipakai di dalam pelayanan kemah suci. Perbaraan itu bisa terbuat dari emas, bisa terbuat dari perunggu untuk membawa bara api. Ada juga orang yang taruh kemenyan di dalamnya, tergantung kegunaannya. Nah, jadi Musa suruh orang-orang Israel, Datan, Korah, Abiram, bawa itu besok pagi. Perbaraan itu dibawa, katanya gitu. Ternyata anak-anak Korah, Datan, dan Abiram beserta 250 orang itu menuntut kenaikan pangkat bagi orang Lewi. Masih ingat gak orang Lewi itu siapa? Ada yang masih ingat orang Lewi itu siapa? Ya, orang-orang Lewi itu adalah orang-orang yang dikhususkan untuk melayani Tuhan di kemah suci. Ternyata itu gak cukup buat mereka. Mereka gak mau hanya melayani Tuhan. Mereka nuntut, mereka mau naik pangkat, mau naik jabatan jadi imam seperti Harun. Wah, baik gak ya begitu? Udah dikasih loh Tuhan udah kasih nih ya, kamu dikhususkan. Kamu dipilih dari banyak suku. Ada berapa suku? Ada 12 suku. Dan hanya orang-orang Lewi, suku Lewi yang dikhususkan Tuhan untuk melayani Tuhan. Tapi buat mereka gak cukup. Aduh, gak cukup hanya melayani Tuhan. Nih, kami pengen jabatan yang lebih tinggi. Kami pengen jadi imam kayak Harun. Wah, itu yang mereka tuntut anak-anak. Aduh, Musa gak habis pikir. Nih orang-orang Lewi, nih orang-orang Israel kenapa ya gak puas. Musa juga bukan cuman panggil Korah. Musa juga panggil Datan dan Abiram pada waktu itu, tapi mereka gak mau datang. Aduh, Musa marah sekali. Lalu Musa minta sama Tuhan, Tuhan jangan terima persembahan mereka. Aku ini loh Musa, gak pernah bikin jahat sama mereka. Gak pernah bikin jahat sama Korah. Gak pernah bikin jahat sama Abiram. Gak pernah bikin jahat sama Datan. Gak pernah bikin jahat sama 250 orang yang lainnya. Tapi kok mereka jahat ya sama aku. Tuhan pokoknya jangan terima ya persembahan mereka besok. Jangan terima perbaraan mereka besok. Itu doa Musa. Lalu Musa bilang, Korah ingat ya. Besok kamu, Datan, Abiram dan semua pengikutmu dan juga Harun. Jangan lupa loh. Besok kita harus menghadap Tuhan. Dan kamu bawa apa yang sudah aku perintahkan tadi. Betul anak-anak, akhirnya keesokan harinya mereka datang. Korah, Datan dan Abiram dan beserta 250 orang sama Harun juga datang. Mereka bawalah perbaraannya itu. Mereka bubuhkan api ke dalamnya. Lalu mereka menaruh ukupan di atasnya. Lalu mereka semua berdiri di depan pintu kemah pertemuan. Ada Musa juga, ada Harun juga di situ. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, Musa, Harun, pisahkanlah dirimu dari mereka. Aku akan menghukum semua umat ini. Semua umat itu siapa? Semua orang Israel Tuhan mau hukum. Waktu dengar kata-kata Tuhan, aku mau hukum semua umat ini. Wah, Tuhan udah marah sekali sama orang-orang Israel ya. Sampai-sampai Tuhan bilang, aku mau hukum semua umat ini. Waktu dengar itu Musa dan Harun sujud sama Tuhan. Tuhan, masa sih satu orang yang bikin dosa Tuhan mau hukum semua orang? Aduh jangan Tuhan, kan hanya satu yang bikin dosa. Hanya beberapa yang bikin dosa, jangan semuanya dihukum. Kira-kira Tuhan dengar enggak ya doanya Musa dan Harun? Permintaan Harun dan Musa didengar Tuhan enggak ya anak-anak? Iya, Tuhan dengar. Lalu Tuhan bilang begini sama Musa, Musa, sekarang coba kamu perintahkan orang-orang Israel pergi dari sekeliling rumahnya Korah, rumahnya Datan, rumahnya Abiram. Pergi jauh-jauh, jangan dekat-dekat situ. Dan Musa taat. Musa panggil semua orang Israel, sekarang kamu pergi, kata Musa, dari sekelilingnya rumah Korah, Datan dan Abiram. Pergi dari situ. Orang Israel taat, anak-anak. Mereka pergi dari sekeliling rumah Korah, Datan dan Abiram.
waktu lihat ini kok orang-orang kok tetangga sebelah pada keluar ya. Loh, kok tetangga sebelah itu juga pergi ya? Datan dan Abiram beserta keluarganya keluar. Mereka berdiri di depan kemah mereka. Lalu Musa berkata kepada mereka semua, termasuk kepada Korah, Datan dan Abiram. Musa bilang begini, hari ini kamu semua, hai orang-orang Israel, akan tahu bahwa aku ini diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini. Dan hal ini bukan berasal dari aku, bukan berasal dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini mati, siapa kira-kira? Ya tadi ya, orang-orang yang memberontak kepada Musa. Ada Datan, Abiram, Korah, dan 250 orang yang lainnya. Kalau orang-orang ini mati seperti manusia pada umumnya, anak-anak tahu kan kalau manusia pada umumnya mati karena sakit bisa, atau karena dia sudah lanjut usia, atau karena tiba-tiba dia tidur dipanggil aja sama Tuhan, bisa ya. Jadi Musa bilang begini, kalau orang-orang ini mati seperti matinya manusia pada umumnya, maka aku ini bukan diutus Tuhan. Tapi katanya, jika mereka mati karena tanah membuka mulutnya dan menelan mereka hidup-hidup, maka kamu tahu bahwa orang-orang ini telah melawan Tuhan. Baru aja anak-anak Musa ngomong demikian, tiba-tiba tanah terbelah, bumi membuka mulutnya dan terbelah dan menelan Datan, Abiram, dan Korah. Dan bukan cuma mereka, tapi keluarganya juga, istrinya, anaknya, budaknya, peliharaannya, kambing dombanya, sama seluruh hartanya ditelan hidup-hidup sama bumi. Anak-anak semua orang Israel jadi takut. Lalu mereka lari sambil teriak-teriak, aduh jangan-jangan bumi juga akan telan kita, aduh gimana ini, jangan-jangan bumi juga akan telan kita. Jadi mereka lari dari sana. Dan bagaimana nasib 250 orang yang lainnya? Selamatkan mereka? Enggak anak-anak. Api yang berasal dari Tuhan membakar habis 250 orang yang ikut melawan Tuhan, yang memberontak terhadap Musa dan tentunya terhadap Tuhan. Mereka semua mati. Korah, Datan, Abiram beserta keluarganya, beserta seluruh isi rumahnya, 250 orang yang lainnya mati karena dihukum Tuhan. Anak-anak serem ya dihukum Tuhan. Mungkin anak-anak berpikir, untung kita gak kayak Korah ya, untung kita gak kayak Datan ya, untung kita gak kayak Abiram, untung kita gak kayak 250 orang Israel yang memberontak kepada Tuhan. Tunggu dulu anak-anak, sebenarnya kita sama kok, kayak Korah, kayak Datan, kayak Abiram, kayak 250 orang Israel yang memberontak kepada Tuhan, yang melawan, yang tidak nurut sama perintah Tuhan, suka memberontak. Contohnya apa? Contohnya waktu Tuhan kasih perintah kepada kita, Tuhan ada kasih 10 perintah ya yang baru kita pelajari. Tuhan bilang begini, kamu harus hormati orang tuamu. Seringkali kita taat gak sih sama orang tua kita? Kita lebih suka melawan atau lebih suka taat sama papa mama kita, sama papi mami kita? Kita harus jujur ya, kita kadang-kadang lebih banyak melawan, gak taat, gak nurut sama papi mami kita. Artinya kalau kita gak nurut sama mereka, kita sudah melawan perintah Tuhan. Karena Tuhan kasih hukum kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kalau kita gak taat sama mereka, kita juga sudah melawan perintah Tuhan. Contoh yang lain lagi apa? Tuhan bilang, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tapi kadang-kadang kita lupa ya hari Sabat. Kita lebih suka main, kita lebih suka nonton, kita lupa ibadah sama Tuhan. Artinya kita juga sudah melanggar perintah Tuhan. Lalu apa lagi? Firman Tuhan bilang, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tapi sering gak kita nyebut nama Tuhan sembarangan? Sering ya, misalnya nih, kita lagi main asik-asik, tiba-tiba kita kaget. Lalu kita bilang, oh my God, oh my God. Itu kita sudah menyebut nama Tuhan dengan sembarangan.
Anak-anak, nama Tuhan itu kudus loh, tidak boleh disebut sembarangan. Jangan dikit-dikit kita kaget, kita bilang oh my God. Atau misalnya kita nonton apa kita bilang oh my God. Itu kita sudah menyebut nama Tuhan sembarangan. Artinya kita sudah tidak taat sama perintah Tuhan. Dan ada banyak lagi perintah Tuhan buat kita dan sering banget kita langgar. Harusnya kamu dan Lause mendapat hukuman dari Tuhan. Hukumannya apa? Kematian kekal. Kematian kekal itu artinya kita terpisah dari Allah. Waktu kita mati nanti, kita hidup terpisah dari Allah. Artinya kita akan masuk mana? Surga atau neraka? Neraka, anak-anak. Karena kita terpisah dari Allah. Tapi Allah itu baik sekali sama kita. Dia gak mau terpisah sama kita selama-lamanya. Karena itu dia mengutus siapa? Tuhan Yesus menggantikan hukuman pemberontakan kita. Tuhan Yesus yang menanggung ketidaktaatan kita. Tuhan Yesus yang mati menggantikan sikap melawan kita. Itu semua dilakukannya karena Allah sayang sekali sama kita. Seperti yang dikatakan di dalam ayat hafalan kita hari ini, Yesaya 53 ayat 5 yang bunyinya begini. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sekali lagi ya, Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Karena Tuhan Yesus kita menjadi sembuh. Kita yang suka memberontak, kita yang suka melawan, kita yang suka tidak taat, kita yang harusnya dihukum, tapi Tuhan Yesus menggantikan semua hukuman kita. Karena Allah begitu mengasihi kita. Karena itu anak-anak mulai hari ini, walaupun Lause Fun Fun tahu kok kadang-kadang Lause Fun Fun juga sulit untuk taat sama perintah Tuhan. Tapi kita bisa ya, kita minta tolong sama Tuhan setiap hari. Kita berdoa, Tuhan hari ini aku mau taat perintah Tuhan. Tuhan tolong aku ya, ingatkan aku supaya aku bisa taat sama perintah Tuhan. Ya anak-anak, kita kalau kita sudah mulai tidak taat, yuk kita ingat lagi, oh iya Tuhan kasih perintah begini sama aku mau lakukan. Tuhan Yesus pasti akan menolong kamu, akan menolong Lause. Sofen yakin dengan pertolongan Tuhan, anak-anak pasti bisa taat, bisa nurut sama papa mama yang adalah wakilnya Tuhan di dunia ini buat kita. Bisa taat juga sama perintah Tuhan. Banyak ya perintah Tuhan, jangan berbohong, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan lain sebagainya. Kita bisa lakukan itu dengan pertolongan Tuhan. Dan Lause Fun Fun yakin anak-anak pasti bisa, karena kamu adalah anak-anak yang hebat. Kita berdoa ya anak-anak ya. Tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Tuhan, kami tahu seringkali kami hidup tidak taat. Kami suka melawan perintah orang tua, terlebih perintah Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Biarlah sungguh-sungguh hari ini kami mau berjanji kepada Tuhan untuk hidup taat, untuk hidup dengar-dengaran apa kata orang tua dan apa kata Tuhan. Karena itu Tuhan, kami memohon Tuhan menolong kami. Biarlah Tuhan sendiri yang bekerja di dalam hidup kami, sehingga kami setiap hari boleh melakukan apa yang Tuhan mau, dan kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan bagi orang-orang di rumah kami, bagi teman-teman kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar bagi kami. Kau mau menggantikan kami dari hukuman kekal. Karena itu kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih karena kami punya Tuhan seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Oke anak-anak, pasti kamu bisa. Semangat! Anak-anak, firman Tuhannya seru ya. Benar, kalau kita tidak taat Tuhan gak suka. Tapi tadi Lause Fun Fun bilang kita harus belajar taat. Kita berjanji untuk jadi murid Tuhan yang setia.
kita imani, kita yakini firman Tuhan ini dan janji kita juga dengan satu lagu ya. Semuanya berdiri. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Berdiri semuanya ya. Katakan lagu ini dengan sungguh-sungguh janji kita hari ini. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur, tetap setia pantang mundur, tetap setia pantang mundur. Setia sama Tuhan, oke? Kita juga langsung belajar untuk setia ya, anak-anak. Mari kita akhiri ibadah online kita pada hari ini. Ada pengumuman dulu ya, anak-anak yang rindu untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita karena kebaikan Tuhan, boleh memberikannya lewat transfer ya, lewat rekening GKI Sion yang tadi diumumkan sama Lause Fun. Atau boleh masukin di amplop, titip mami papi ya, ketemu lause boleh dikasihkan. Oke. Persembahan itu sebagai ucapan syukur kita ya anak-anak. Kita berikan dengan sukacita, jangan karena terpaksa. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, tetap nurut sama papa mama, terutama kepada Tuhan juga ya. Mari kita berdoa, tundukkan kepala kita. Bapa di surga, terima kasih untuk pimpinan Tuhan pada hari ini. Ibadah kami berjalan dengan baik. Tuhan, biarlah ibadah kami pada hari ini berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Ajar kami untuk mengingat dan melakukan firman yang Tuhan sudah sampaikan lewat lause kami. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami semua. Tuhan berkati orang tua kami. Tuhan juga memberkati dan memulihkan negara kami. Biarlah Tuhan masa pandemi ini bisa cepat berlalu. Ajar kami semua untuk taat kepada peraturan pemerintah untuk kebaikan kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sampai jumpa dengan Lause Lia di sini. Lause Eni di sini. Lause Vivi. Ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.